Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutomo. Waalaikumsalam, Pak Sakti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Sutomo, kali ini saya itu akan melakukan percakapan pra-observasi. Ya, sebelum nanti saya melihat secara langsung bagaimana Pak Sutomo itu mengajar ya di kelas, nanti saya akan observasi secara langsung. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan supervisi pada pagi ini, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan di kelas supaya pembelajaran itu betul-betul memberikan hasil yang terbaik bagi murid kita. Oleh karena itu, Pak Tomo, kegiatan praobservasi ini bertujuan sebagai bentuk persiapan kita supaya kita nanti ketika supervisi akan lebih siap. Nah, terus peserta didik dalam memberikan pembelajaran yang terbaik nantinya. Kesempatan kali ini saya juga akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Pak Tomo, berkaitan dengan tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak capai dalam kegiatan supervisi kali ini? Ya, terima kasih. Kalau dalam supervisi kali ini ada dua tujuan pembelajaran, Pak Sakti. Yang satu, peserta didik dapat memahami pengertian diagram garis dan peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram garis secara individu sendiri, Pak. Bagus sekali itu Pak Tomo ya. Oke, berarti selanjutnya ya, area pengembangan yang ingin Pak Sutomo capai dalam pembelajaran yang Pak Tomo akan ajarkan itu apa? Kalau untuk area pengembangan pengetahuan dan keterampilan, pengetahuan keterampilannya dapat menyajikan data secara individu. Oh iya, bagus. Jadi anak-anak nanti dapat secara individu menyajikan data gitu ya. Bagus. Nah, selanjutnya strategi apa yang digunakan di dalam pembelajaran berdiferensiasi nanti Pak Tomo akan melaksanakan? Terus apa namanya rencana pembelajaran yang Bapak Tomo terapkan, mulai dari strateginya, metodenya, dan model pembelajarannya itu apa? Kalau untuk strategi yang saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi ini, nanti pertama metode diskusi, Pak. Ceramah terbatas, hanya sedikit, Pak. Ceramahnya nanti penugasan dan tanya jawab model problem planning. Wah, itu nanti sangat bagus sekali ya Pak Tomo untuk pembelajaran anak, karena memang kita tahu diferensiasi itu sekarang memang dibutuhkan anak, biar anak itu dapat menyerap pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, karena kebutuhan anak kan beda-beda. Oke, berarti Pak Tomo nanti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kan begitu ya. Oke, strategi, model, dan apa tadi metode yang Bapak Tomo sampaikan. Nah, selanjutnya media pembelajaran Pak Tomo. Sekarang media pembelajaran apa yang nanti akan Pak Tomo gunakan dalam pembelajaran? Ya, seperti biasanya Pak ya, PPT, video YouTube, papan diagram, LKPD. Oh, PPT sudah disiapkan materinya ya? Disiapkan ketika kita membuat modul atau sudah disiapkan. Video pembelajaran juga ada ya. Wah, bagus. Berarti medianya sangat lengkap sekali ya. disesuaikan nanti. Sesuai kebutuhan anak ya. Bagus ya. Nah, kalau saya melihat ini kan medianya sudah sangat lengkap dan sangat bagus sekali untuk diterapkan nanti. Sekarang, kapan Pak Tomo akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Hari apa, jam berapa? Kebetulan saya ada di kelas 4 itu hari Senin. Ya. Nanti tanggal 11 Desember tanggal 11 Desember 2023 jam pembelajaran keempat dan kelima. Oh iya.
jam 9 berarti jam 9 Kalau 4 jam 5 berarti 9 10 sampai jam 10. Oke. Nah, di hari Senin itu nanti Pak Tomo saya akan melakukan supervisi kelas ketika Pak Tomo melaksanakan pembelajaran. Nanti saya akan mengobservasi Pak Tomo dan minta izin nanti juga saya di dalam kelas untuk melakukan dokumentasi. Oke. Sehingga saya dapat melihat secara langsung pembelajaran yang Pak Tomo terapkan di kelas itu nanti seperti apa. Nah, sebelum saya akhiri Pak, saya ingin mengajukan satu lagi pertanyaan. Apa nih yang Bapak dapatkan dari percakapan praobservasi ini? Ya, gambaran tentang apa saja yang perlu saya siapkan Pak untuk melakukan pembelajaran pada hari nanti, baik dari pendekatan metode, model, dan media pembelajaran. Oke. Terima kasih Pak Tomo atas percakapan praobservasi ini. Selanjutnya Pak Tomo nanti bisa melaksanakan kegiatan di kelas pembelajaran, nanti saya akan ikut, dan semoga nanti pembelajaran yang Pak Tomo laksanakan di kelas itu bisa menyenangkan untuk anak, bisa membuat anak lebih bermakna dalam menerima pembelajaran. Itu demikian percakapan praobservasi ini, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tomo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Tomo tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas mata pelajaran matematika, kalau nggak salah materi tentang diagram garis gitu ya Pak Tomo ya. Oke, nah saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Tomo, kemarin sudah kita melaksanakan praobservasi. Dan hari ini tadi Pak Tomo sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, memang tujuan dari observasi ini untuk mengevaluasi dan merefleksi sejauh mana pembelajaran yang sudah Pak Tomo laksanakan di kelas. Gitu. Nah, yang pertama, bagaimana ini perasaan Pak Tomo terkait pembelajaran dan proses kegiatan observasi kelas yang sudah Pak Tomo laksanakan? Untuk kali ini tadi Pak, Ya. ya namanya ditunggu pengawal Pak, ada perasaan gugup sedikit biasa Pak, gitu. Perasaan saya sendiri Pak. Padahal yang nungguin kan temannya ya, malah saya itu muridnya ini ya, juniornya masih gugup ternyata. Jadi kalau ditungguin malah ada perasaan gugup ya. Kalau tidak ditungguin kan lost zone. Oke, terima kasih. Nah, ada perasaan gugup. Nah, kemudian berkaitan dengan area pengembangan yang sudah Bapak lakukan, mungkin Bapak bisa menceritakan mengenai area pengembangan apa dan tahap-tahap atau langkah-langkah pembelajaran yang Bapak lakukan dari ini tadi. Area pengembangan untuk tadi Pak itu ada dua, ya, di pengetahuan dan pengetahuan. Pengetahuan saya lakukan dengan dua materi, satu dari PPT, dua dari pengambilan LKPD dengan kelompok, kemudian membuat diagram garis bersama kelompoknya. Tahapan pembelajaran terdiri pendahuluan, inti, penutup, dan pembelajaran bagian itu diakhiri dengan penutup. Oh iya, karena PPL itu kan ada kelompok tadi ya yang sudah Pak melaksanakan, terus membuat apa namanya tugas secara kelompok, dan saja ada presentasinya bagus sekali. Nah, selanjutnya terkait dengan aspek pengetahuan dan keterampilan ya yang sudah Pak Thomas jelaskan tadi, sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan, apakah sudah berhasil di kelas atau tidak? Kalau saya presentasi itu ya sekitar 80%. Kan itu dengan lihat tadi ada siswa saja yang belum mencapai, belum aktif lah dalam diskusi kelompoknya itu, ya aktif.
Tapi memang dua siswa itu karakternya memang gitu ya Pak. Memang perlu pembinaan. Oh ya, khusus ya dua siswa itu ya. Oke, artinya dalam tahap ini sudah, kalau menurut saya sudah sangat bagus sekali, karena memang saya lihat juga anak tadi memang cenderung pendiam gitu ya Pak Tomo ya. Artinya kan sudah berhasil kalau menurut saya. Terus menurut Pak Tomo itu ada kendala atau kekurangan yang Bapak lakukan dan Bapak hadapi atau tidak saat supervisi kelas tadi? Kalau kendala ya seperti yang Anda lihat tadi, siswa itu masih kurang aktif, padahal sudah beberapa kali ice breaking Pak. Iya. Ketika ice breaking sih seneng ya, kembali biar fokus kan ya. Dan ice breaking tadi Pak Tomo yang melakukan itu sudah bagus sekali Pak Tomo. Sudah ketika anak-anak pendiam, ngantuk, jenuh, langsung Pak Tomo kasih ice breaking, itu menambah semangat mereka itu. Wah, luar biasa itu. Selanjutnya tadi saya catat saat observasi ada beberapa anak yang memang kesulitan dalam mengerjakan beberapa tugas. Kira-kira kenapa nih? Apa alasan atau faktor yang menyebabkan mereka kurang aktif atau tidak terlibat dalam diskusi misalnya? Faktor tadi siswa yang kurang aktif itu Pak, itu memang anaknya itu cenderung pemalu, pendiam, pemalu, seneng sebenarnya gitu. Dan tadi mungkin kecapean ketika olahraga tadi. Oh iya, kan jamnya kan pertama olahraga. Nah, itu nanti bisa juga kecapean itu sehingga gimana ya. Tapi yang mendominasi tetap masalah itu anak pemalu ya. Gitu. Jadi memang apa namanya banyak ragam ya untuk masalah anak gitu. Terus selanjutnya karena tadi Pak Tomo kan sudah mengetahui apa penyebabnya, terus alasannya apa kenapa siswa tersebut kurang aktif. Selanjutnya rencana yang akan Pak Tomo lakukan ke depannya itu bagaimana? Ya untuk rencana sih pendekatan sih Pak, untuk kedepannya itu biar minat anak, gaya belajar, profil belajar siswa yang sesuai, komunikasi sesuai dengan pendekatan diferensiasi tadi sehingga terpenuhi ke pembelajaran masing-masing peserta. Itu rencananya seperti itu. Wah, itu bagus sekali karena memang diferensiasi itu kan kita bagaimana pengajaran kita sesuai kebutuhan anak ya. Anak yang capean, anak yang pemalu itu juga bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Itu kalau menurut saya sangat bagus sekali Pak Tomo. Mungkin kita lihat nanti ke depannya apakah ada perbedaan atau tidak. Terus selanjutnya kira-kira kapan Pak Tomo akan melaksanakan perubahan atau rencana tadi? Ya, saya usahakan secepatnya Pak, biar yang 80% tadi bisa cepat menjadi 100%. Itu harapannya. Ya, jadi nanti coba kita lihat, mudah-mudahan secepatnya kita bisa melakukan perubahan-perubahan itu ya Pak Tomo ya. Semoga Pak Tomo bisa merencanakan semuanya dengan baik sehingga siswa itu dapat merasakan pembelajaran yang lebih bagus lagi. Terima kasih Pak Tomo atas waktu yang diberikan. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama lagi.